1870, pemerintah Hindia Belanda melaksanakan politik kolonial liberal atau disebut juga dengan politik pintu terbuka atau open door policy yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Agraria. Sebelumnya, dari tahun 1830, pemerintah kolonial melakukan sistem tanam paksa atau kultur telsel yang menuai protes karena tanah rakyat diambil alih dengan sewenang-wenang. Tahun 1870, kaum liberal menjadi mayoritas di parlemen Belanda, sehingga kultur telsel dihapuskan secara resmi. Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dimulai pada masa ini, yakni saat berlakunya politik kolonial yang baru, yakni politik liberal. Politik liberal dasarnya berarti komersialisasi Hindia Belanda, dengan demikian penamaan modal swasta dipersilahkan masuk secara bebas. Untuk mengontrol atau mengatur hal tersebut, tokoh politik Belanda yang memegang jabatan Menteri Jajahan Belanda Kabinet Van Boschok bernama Engelbertus de Waal mengeluarkan Undang-Undang Agraria 1870 atau dikenal dengan nama Agrarische Wet 1870. Selain itu, de Waal juga menyusun Undang-Undang Gula 1870 atau Suikerwet. Undang-undang ini mengatur penghapusan kewajiban budidaya tebu kepada petani secara bertahap di Hindia Belanda. Undang-Undang Agraria berasal dari bahasa Belanda Agrarische Wet 1870 yang diberlakukan oleh Engelbertus de Waal, Menteri Jajahan, sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Jawa yang dipelopori oleh kaum liberal. Undang-Undang Agraria atau Agrarische Wet lahir karena kesewenangan pemerintah dalam mengambil tanah rakyat. Politikus liberal Belanda menolak dan ingin membantu penduduk Jawa sekaligus membuka peluang ekonomi dengan perusahaan swasta. Undang-undang ini menjamin kepemilikan tanah rakyat dan mengizinkan penyewaan tanah tak bertuan, sehingga menjadi awal berdirinya perusahaan swasta di Hindia Belanda. Komunis turut mengkritik melalui karya sastra, seperti Machiavelli 1860, karya Multatuli Douwes Dekker yang menggambarkan penderitaan petani. Kritik juga datang dari C.Th. van Deventer lewat tulisannya N.R.S. Hulp 1899 yang menuntut Belanda memperhatikan kesejahteraan rakyat jajahan. Pemikiran ini kemudian melahirkan politik etik. Beberapa ketentuan penting dalam UU Agraria 1870. 1. Gubernur Jenderal dilarang menjual tanah milik negara. 2. Tanah yang tak terbukti memiliki hak milik mutlak atau eigendom dinyatakan sebagai milik negara, dominan negara. Pemerintah dapat menyewakan tanah kepada swasta, baik tanah pemerintah maupun tanah rakyat, dengan ketentuan tertentu melalui ordonansi. 4. Diperkenalkan hak erfvek, hak menyewa tanah selama jangka waktu tertentu maksimal hingga 75 tahun. 5. Tanah petani pribumi yang memiliki hak adat atau pakai turun-temurun bisa diakui menjadi hak eigendom kepemilikan jika memenuhi persyaratan hukum. Beberapa tujuan utama UU Agraria 1870. 1. Melindungi hak milik petani pribumi agar tidak diambil alih semena-mena oleh penguasa atau modal asing. 2. Memberi peluang kepada investor atau penguasa, termasuk orang asing, untuk menyewa dan mengelola tanah di Hindia Belanda secara legal. 3. Mencatat dan menjamin kepemilikan tanah di Jawa agar lebih tertib dan terkontrol. 5. Membuka kesepakatan kerja bagi penduduk sebagai pekerja di perkebunan yang dikelola swasta. Undang-Undang Agraria 1870 sering disebut sejalan dengan Undang-Undang Gula 1870, yaitu mengatur penghapusan kewajiban budidaya tebu pada petani secara bertahap di Hindia Belanda. Pada tahun 1891, peranan itu berjalan sempurna. Keluarnya aturan ini dikeluarkan pada tahun yang sama dengan Undang-Undang Agraria 1870 adalah untuk menghapus kultur setzel atau tanam paksa. Pola yang dicontoh adalah perkebunan tembakau di Sumatera Utara. Melalui Undang-Undang Gula, perusahaan swasta Eropa mulai berinvestasi di Hindia Belanda bidang perkebunan. Gula mentah yang diekstrak dari tebu oleh pabrik gula dikirim ke Belanda untuk dirafinasi dan dipasarkan. Hindia Belanda, khususnya Jawa, tetap terkungkung kemiskinan, sementara ekonomi Belanda berkembang. Tujuan Undang-Undang Gula 1870 yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah untuk menghapus sistem tanam paksa secara bertahap dan menggantinya dengan sistem perkebunan yang dibuka untuk investor Eropa, sehingga menarik modal swasta di Hindia Belanda
dan mengembangkan industri gula untuk keuntungan ekonomi Belanda, sehingga membuka potensi bagi petani untuk bekerja di perkebunan tersebut. Pemikiran politik etis menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Pieter Bronsov selaku wartawan lokomotif dan Citi van de Venter selaku politikus ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumi putra yang terbelakang. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menegaskan dalam pembukaan parlemen Belanda yang ditulis oleh Abraham Kuyper selaku Perdana Menteri baru yang menjabat, yang isinya 3, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi atau Eensschuld terhadap bangsa bumi putra di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias van de Venter yang meliputi Yang pertama ada irigasi. Salah satu program politik etis adalah irigasi. Di dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan beberapa pembangunan fasilitas. Pembangunan tersebut digunakan untuk menunjang kesehatan dari rakyat Indonesia. Diberikan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas pertanian, meliputi pembuatan waduk, perbaikan dari sanitasi, jalur transportasi untuk mengangkut hasil tani, dan lain sebagainya. 2. Edukasi. Program kedua politik etis adalah edukasi. Melalui program edukasi, dilakukannya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau disingkat dengan istilah SDM di Indonesia. Selain itu, ditingkatkan pula upaya untuk mengurangi angka buta huruf di masyarakat Indonesia. Dimulai juga pelaksanaan pengadaan sekolah untuk rakyat, akan tetapi berdasarkan penjelasan dari Soehartono di dalam Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 sampai dengan 1945 dalam kurung 2001 ayat 7, hanya kaum laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan pada masa itu. Sedangkan kaum perempuan hanya belajar di rumah saja. 1. Holland Instant School atau bisa disingkat dengan istilah HIS adalah sekolah dasar untuk masyarakat pribumi. 2. Europe Leisure School atau bisa disingkat dengan istilah ILS adalah sekolah dasar untuk anak Eropa dan para pembesar pribumi. 3. Hoger Burger School atau bisa disingkat dengan istilah HBS adalah sekolah menengah yang diperuntukkan bagi siswa lulusan ELS. 4. Mer Uitgebreid Leger Onder 5 dalam kurung MULO adalah sekolah menengah bagi siswa lulusan HIS. 6. Algem Middle School atau bisa disingkat dengan istilah AMS adalah sekolah menengah atas bagi siswa lulusan HBS dan MULO. 7. School Thought of Leading Van Indies. 8. Artsen dalam kurung STOVIA adalah sekolah pendidikan dokter Jawa. 9. Rechthoek School adalah sekolah hukum. 10. Landbouw School adalah sekolah pertanian. Dan yang terakhir, Techniek Hogeschool adalah sekolah teknik. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada emigrasi. Emigrasi adalah program ketiga dari politik etis. Emigrasi ditetapkan dalam rangka memeratakan kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu. Pada tahun 1900, Jawa dan Madura sudah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan ini, didirikanlah sebuah pemukiman baru. Pemukiman tersebut dibuat di Sumatera. Hal ini disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah-wilayah yang memiliki penduduk yang padat. Kebijakan ini mulai aktif pada tahun 1901. Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulisan Van de Venter yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van de Venter dikenal sebagai pencetus politik etis ini.
Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan Belanda, dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia. Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan di pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abendanon 1852 sampai 1925, seorang menteri kebudayaan, agama, dan kerajinan selama 5 tahun 1900 sampai 1905. Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah baik untuk kaum priai maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah